semua, welcome to Hat-Trick Alpha Omega. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, boleh banget terhubung dalam ibadah ini ataupun ibadah online. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut tepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara membicarakan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon positif dan membangun lewat kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan, dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah, dengan tersenyum, atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya di hari Minggu di 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10 pagi. Jangan lupa untuk mendaftar link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing. Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggu jam 8 pagi. Teens online service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church di hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman yang lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam Alpha Omega Church mengadakan worship and word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live di Sound of Praise Official dan di YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Selamat datang di Teen Online Service Alpha Omega Church. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berdoa teman-teman semua dalam keadaan yang sehat diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang merangkul kawan baru bersama kelompok sel. Merangkul kawan baru bersama kelompok sel. Apa itu merangkul, teman-teman? Merangkul adalah sebuah tindakan yang nyata yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dan itu merupakan sebagai ungkapan kedekatan yang dilakukan dengan contoh melingkarkan tangannya ke lengan sebelah pundak teman, atau merangkul tubuh atau pinggang seseorang sambil memepetkan badan. Tentunya harus memperhatikan ya lawan jenis. Jangan sampai laki-laki atau pria dengan gampang merangkul cewek yang bukan pacarnya. Jadi hati-hati ya supaya tidak terjadi salah persepsi. Nah, tujuan dari merangkul itu teman-teman semuanya sebenarnya simpel saja, yaitu mempererat sebuah hubungan yang bisa saling berbagi dalam banyak hal untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Jadi merangkul teman baru dalam kelompok sel itu adalah supaya mempererat sebuah hubungan yang bisa berbagi banyak hal dalam membantu kehidupan yang lebih baik. Alkitab berkata di dalam Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Pertanyaannya untuk kita semua pada kesempatan kali ini. Kalau merangkul tadi itu membuat sebuah hubungan menjadi dekat,
yang bisa saling membantu kehidupan, khususnya dalam kerohanian. Pertanyaan pada kesempatan kali ini, perbuatan apa yang harus kita lakukan untuk merangkul kawan baru bersama Komsel? Yang pertama, kita harus memiliki ini, care. Katakan bersama saya dengan care. Care adalah kepedulian kita bersama terhadap teman baru. Bagaimana bentuk kepedulian itu? Saya akan baca dalam Amsal 17 ayat 17 lagi, biar lebih jelas untuk kita semua. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bentuk kepedulian, bentuk care yang harus kita lakukan terhadap teman baru kita adalah jelas Amsal menulis menaruh kasih setiap waktu. Artinya tidak terpengaruh dengan keadaan atau kondisi. Bentuk yang kedua adalah menjadi saudara dalam kesukaran. Artinya adalah kehadiran kita itu bisa mengurangi ketika teman baru kita sedang punya masalah. Menjadi saudara dalam kesukaran. Kita tidak hanya menjadi saudara dalam kesenangan, tetapi bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai orang, sebagai sahabat ketika teman kita mengalami kesukaran. Itulah bentuk care yang harus kita lakukan. Kenapa hal ini penting? Supaya kita bisa bertumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Sebab itu, jadikan kawan baru itu sebagai sahabatmu. Kepedulian terhadap kawan itu penting, teman-teman semua. Sebab kepedulian menjadi salah satu bukti bahwa semua orang memiliki sisi baiknya. Maka rasa kepedulian dari sekedar hanya kawan biasa akan menjadikan mereka sebagai sahabat sejati. Artinya teman atau kawan itu bisa hanya memiliki hubungan yang biasa. Bisa terdapat perasaan canggung dan saling berhati-hati satu sama lain. Sementara kalau kita jadikan kawan baru menjadi sahabat kita, itulah sebuah hubungan pertemanan yang dekat dan menjadi sangat akrab. Dalam perspektif yang lain dikatakan seperti ini, bahwa sahabat adalah orang yang selalu merasakan suka duka yang dialami oleh seorang sahabatnya. Sedangkan teman adalah orang yang tidak terlalu dekat dengan kita. Bisa saja karena bertatap muka satu kali atau dua kali, itu bisa kita menyebutkan temannya. Oleh sebab itu, kawan-kawan baru yang ada di Komsel kita harus merangkul mereka menjadi sahabat sejati, supaya dalam pertemanan kita tidak hanya sekedar tatap muka, kenal nama, tetapi kita boleh bersama-sama saling sharing tentang kebenaran firman Tuhan, membangun kehidupan. Maka ada sebuah kalimat baik untuk kita renungkan bersama-sama. Sahabat itu tidak satu darah, tidak satu rumah, tidak satu arah, tapi seperti saudara, pembela dan pemberi arah. Artinya, sahabat itu tidak melihat status latar belakang seseorang seperti yang dikatakan ya Michael Josephson. Hati yang peduli, yang mendengarkan seringkali lebih berharga daripada pikiran cerdas yang berbicara. Saya akan bacakan sekali lagi. Hati yang peduli, yang mendengarkan seringkali lebih berharga daripada pikiran cerdas yang berbicara. Jadi bentuk yang pertama harus lakukan dalam merangkul teman kita, teman baru kita dalam Komsel adalah adanya kepedulian, adanya bentuk care terhadap mereka. Supaya teman baru ini tidak merasa canggung, tidak merasa sungkan, tetapi dia merasa diterima dengan baik. Bagaimana bisa terjadi dari kawan baru bisa menjadi sahabat? Semua diawali adanya rasa kepedulian terhadap sesama. Sebab itu saya mau mengharapkan kita semua, saya ingin
menyampaikan bahwa Tuhan ingin kita menjadi sahabat-sahabat sejati bagi semua orang. Lalu yang kedua, bagaimana apa yang harus kita lakukan merangkul teman baru kita bersama dengan Komsel. Yang kedua adalah ada yang disebut dengan real action. Real action itu seperti apa, teman-teman? Saya akan bacakan ayat buat kita semua. 1 Yohanes 3 ayat 18, firman Tuhan berbicara seperti ini. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kenapa dalam merangkul teman baru itu tidak hanya sekedar care, tidak hanya sekedar punya rasa kepedulian. Kenapa harus ada real action? Karena ketika kita banyak bicara, itu biasanya banyak bohongnya. Oleh sebab itu, sebuah tindakan nyata itu lebih berharga daripada hanya sekedar bicara, dan bicara. Maka Amsal 10 ayat 19 berkata juga demikian. Orang yang banyak bicara berpotensi banyak bohongnya. Bahkan ada unsur pelanggaran di dalamnya. Sejatinya orang percaya itu sedikit bicara tetapi banyak bertindak. Inilah yang disebut dengan real action. Nah, ketika itu kita lakukan kepada teman baru kita, saya percaya teman baru juga akan mengalami hal yang baik. Dan dia tidak merasa canggung, dia merasa gembira, bahagia. Kenapa? Ada sesuatu yang baru yang dia bisa terima dalam hidupnya. Ada sebuah arti peribahasa berkata seperti ini. Sedikit bicara, banyak bekerja adalah lebih baik buktikan dalam hal pekerjaan daripada terlalu banyak berbicara. Orang yang mapan dalam melakukan suatu pekerjaan tetapi tidak banyak bicara. Tuhan juga melakukan hal yang sama kepada kita. Dia tidak hanya mengasihi, tapi dia mengwujud nyatakan kasih itu kepada kita. Dia melakukan yang terbaik sehingga kepercayaan kita dan kita semakin yakin bahwa ketika Tuhan menjadikan kita sebagai sahabat, kita merasa nyaman. Sama halnya kalau Anda punya kawan baru dalam Komsel, Anda harus menerima dia, Anda harus mengasihi, dan kasih itu harus diwujud nyatakan. Sehingga teman kita juga merasa damai sejahtera bersama dengan kita. Salah satu contoh yang dilakukan oleh Yesus dalam Matius 13 ayat 13 sampai 14. Di sana Yesus mengajar, dia tidak hanya punya rasa belas kasihan kepada orang banyak itu, tetapi dia memperhatikan secara jasmani, rohani. Dia hanya tidak sekedar mengajar kebenaran firman Tuhan, tapi ketika orang banyak itu lapar, Yesus memikirkan bagaimana orang banyak yang datang berbondong-bondong itu kepadanya. Mereka juga mendapat sesuatu yang baik. Maka dalam kejadian ini Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, bayangkan 5.000 orang. Artinya apa? Rentetan kegiatan Yesus, dia memperlihatkan betapa Yesus bekerja keras untuk melakukan kegiatan pelayanannya serta bertanggung jawab. Peristiwa salib juga memperlihatkan bahwa Yesus sebagai anak bertanggung jawab kepada Bapaknya dalam melakukan karya penyelamatan Allah atas dunia ini yang berdosa itu. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa. Inilah sebuah wujud bukti yang dia tunjukkan kepada setiap orang. Oleh sebab itu, ada seorang aktor berkata, mungkin pasti Anda kenal semua, bernama Jackie Chan. Ya, Jackie Chan inilah seorang aktor yang sangat luar biasa, seluruh dunia mengenal dia. Dia pernah berkata seperti ini. Terkadang hanya dibutuhkan satu tindakan kebaikan dan kepedulian untuk mengubah hidup seseorang. Satu tindakan itu bisa mengubah. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama ketika ada kawan baru dalam Komsel. Ada real action, ada perbuatan yang nyata yang bisa orang rasakan, yang dia bisa menikmati. Saya percaya
iman dia pun bisa bertumbuh. Dan yang terakhir yang perlu kita perhatikan, apa yang harus kita lakukan merangkul teman baru atau kawan baru bersama dengan kelompok sel. Yang ketiga adalah don't like to the judge. Jangan suka menghakimi. Jangan suka menghakimi. Tiap orang ya tidak lepas dari sebuah kesalahan, termasuk kawan baru kita. Mungkin karena dia canggung sehingga kadang-kadang kita tidak suka dengan perbuatan dia, tapi dia tidak sengaja, mungkin karena canggung saja. Ya. Tiap orang itu tidak lepas dari sebuah kesalahan. Sebab tidak ada seorang pun yang sempurna, tapi kita semua mau disempurnakan. Maka dari itu, jika kita ingin kawan itu sudah kita anggap menjadi sahabat, keluarga untuk lebih baik, yaitu jangan suka menghakimi atas perilaku kesalahan seseorang. Mungkin saja dia tidak sengaja, atau mungkin saja dia belum tahu. Kita tidak boleh menghakimi, tetapi kita harus mengarahkan. Ya, kita harus mengarahkan. Kenapa tidak boleh kita menghakimi? Karena menghakimi adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengkritik, mengecam, menilai, mengkritisi, memilah, memisahkan, atau mendiskriminasi antara yang baik dan yang jahat, benar dan salah. Kita boleh mengingatkan sebagai teman baru, kawan baru. Kita boleh menasihatkan, itu enggak ada masalah. Itu hal yang baik. Tetapi ketika saudara menasihati teman baru kita juga harus bijaksana. Jangan sampai ada yang mengarah, yaitu penghakiman. Sehingga orang itu, tadinya baru teman baru, sehingga dia menghindar. Kenapa? Karena sesuatu yang salah yang kita lakukan. Sebab Alkitab juga melarang kita untuk menghakimi, ya. Dalam Matius 7 ayat 1 sampai ayat 5 dikatakan, saya akan bacakan untuk kita semua. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ayat keempat, bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Artinya, menghakimi itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak baik. Karena justru seperti itu, kawan baru tadi yang tadinya sudah bisa mengenal Kristus, besok dia tidak mau datang lagi. Bahkan kita bisa juga karena penghakiman yang kita lakukan, bahkan kita merusak hubungan dia terhadap Yesus. Apakah itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Tentu tidak. Lewat kehidupan kita dipakai untuk membawa orang mengalami kasih Kristus. Jadi ya 3 hal yang perlu kita perhatikan pada kesempatan hari ini. Dalam merangkul teman, perhatikan, kita harus memiliki yang namanya care, kepedulian. Yang kedua adalah ada real action, perbuatan yang nyata. Yang ketiga, tidak suka menghakimi. Don't like to the judge. Tidak suka menghakimi. Lalu dari semua yang kita dengar bersama-sama, apa aplikasinya dalam hidup kita? Ada 3 hal. 3 hal yang perlu kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, kawan kita akan mendapat kekuatan baru dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan bersama Yesus Kristus. Ketika engkau punya rasa kepedulian, ketika engkau melakukan sebuah perbuatan yang nyata dan engkau tidak suka menghakimi, teman baru kita merasa mendapat sesuatu yang baru dan kebahagiaan yang dia bisa terima dari kasih Kristus. Aplikasi yang kedua yang bisa kita dapatkan dari semuanya itu adalah kita bisa meningkatkan kepercayaan iman kawan baru kepada Kristus.
Bahkan bukan hanya kawan kita saja, kita pun bisa meningkatkan kepercayaan, semakin yakin bahwa bersama Yesus itu kita akan mengalami hal yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menjadi orang yang menjembatani saudara-saudara kita, teman baru kita kepada Kristus, supaya mereka juga mengenal Kristus dengan baik. Dan yang ketiga adalah kawanmu dapat mengalami pertumbuhan rohani yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita bisa membawa mereka yang tadinya hanya mengenal Tuhan begitu saja, hanya tahu saja bahwa Tuhan itu Tuhan Maha Kuasa, tapi tidak pernah mengalami kuasa Yesus. Tapi lewat perbuatan yang kita lakukan, teman-teman kita ini akan semakin yakin dan semakin dewasa mengenal akan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, saya mau saksikan sebentar sedikit buat kita semua apa yang saya alami. Saya hari ini bisa seperti ini, mengalami kasih Tuhan, mengenal Tuhan baik, bahkan bisa terlibat melayani dalam berbagai macam pelayanan. Karena apa? Ada orang, ada sahabat, ada teman yang mau berkorban dan mau mengorbankan kehidupannya untuk membantu saya untuk menjadi lebih baik. Ketika saya sedang mengalami hal yang sulit, ada yang memperhatikan, ada yang membantu, bukan hanya sekedar punya perasaan membantu, rasa kasihan kepada saya, tetapi mereka bertindak menolong apa yang mereka bisa lakukan untuk saya bisa mengalami kebangkitan. Dan ketika saya melakukan kesalahan pun mereka tidak menghakimi saya, tapi mereka mengarahkan supaya saya tidak semakin jauh dari Tuhan. Artinya teman, sahabat, hamba Tuhan atau kakak rohani saya, mereka selalu ada. Dan tujuan mereka hanya satu, agar hidup saya mengalami kasih Tuhan di dalam hidupku dan mengenal Yesus lebih dekat. Nah, saya percaya Anda punya teman baru, punya teman lama. Tuhan tempatkan Anda di kelompokmu, di kelompok selmu untuk membawa orang-orang mengalami kasih Kristus. Pengalaman itu mengajarkan saya bahwa memang pada dasarnya kita ini semua manusia pentingnya bantuan, dorongan, perhatian, kepedulian agar mengalami kasih Tuhan. Ayat terakhir saya akan baca buat kita semua. Dalam Pengkhotbah 4 ayat 9-10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Kita semua butuh orang lain, butuh sahabat, butuh teman untuk menopang bersama-sama kita bisa mengalami kasih Kristus. Siapa yang bisa melakukan itu? Saya dan saudara, kita semua bisa melakukan. Hidup yang baik dan benar tidak hanya kepentingan pribadi semata dalam menikmati berkat Tuhan, akan tetapi Tuhan merindukan setiap kita menjadi saksinya yang membawa keselamatan dan pemulihan hidup bagi kawan-kawan yang baru kita dimanapun. Dan saya percaya kita tidak ingin ada kawan komselmu mengalami kesusahan, gelisah atau semakin jauh dari kasih Tuhan. Dan kerinduanmu itu jugalah yang diinginkan Yesus untuk kita bisa kita lakukan. Maka kita dipilih, ditentukan, dipersiapkan menjadi wakil penyambung lidah Tuhan yang dipercayakan untuk merangkul teman lama, teman baru di dalam komselmu, dalam komunitasmu, dalam pekerjaan, pelayanan sekolahmu. Jadilah sahabat yang baik bagi semua orang yang penuh perhatian, tindakan kasih yang nyata, serta suka merangkul dan tidak suka menghakimi, agar kehidupan yang mulai jauh dari Tuhan semakin dekat dan mengalami kasih Kristus dalam hidup mereka, karena engkau bisa menjadi jembatan yang baik. Mintalah urapan Roh Kudus supaya Tuhan memakai kita menjadi sahabat yang baik. Kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mampu menjadi sahabat-sahabat buat kawan-kawan baru kami dalam kelompok sel, dalam komunitas kami. Pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi jembatan yang baik, untuk membawa orang semakin mengenal Yesus dan mengalami kasih Yesus. Terima kasih, berkati setiap kami yang mendengarkan channel ini Tuhan.
hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami, dan kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.